luas wilayah kelurahan, ya, itu peruntukannya diserahkan kepada kelurahan yang telah terbentuk seperlima dari luas kelurahan. Jadi kalau wilayah satu kelurahan yang dibentuk itu luasnya 100 hektar, 20 hektar itu adalah tanah desa. Peruntukannya untuk pengarem-arem itu pensiunan pamong desa, untuk uluh pokok itu gaji penghasilan yang masih aktif, dan tanah kas desa itu APBD kelurahan. Hasilnya itu untuk keuangan kelurahan, untuk beli dompet, untuk beli kertas, untuk beli tinta, ya, jalannya pemerintah itu sesuai diatur dengan pasal 7-11, ya. Dan yang ayat berikutnya ditegaskan di situ bahwa pembidangan tanah desa, mana berapa, mana pengarem-arem, mana yang mau jadikan unggut, mana tanah kas desa, diserahkan penuh kepada pemerintah kelurahan setempat. Itu lahirnya gitu. Benar tadi kok mau dicabut dengan undang desa? Tidak dicabut. Undang-undang desa memang menentukan undang-undang desa tidak mengenal tanah desa, tapi yang dikenal tanah kas desa. Tanah kas desa menurut undang-undang desa itu dibelikan oleh pemerintah. Ya. Itu di pasal 1 atau berapa itu, kemudian pasal 74 atau 75 itu harus disertifikatkan. Ya, begitu. Itu di luar DIY, jadi menurut undang-undang desa. Di DIY tanah desa itu terdiri pengarem-arem, uluh, dan pengkok. Jadi tanah kas desa di DIY dengan di luar DIY tidak sama. Ya. Tanah kas desa di DIY bagian dari tanah desa. Kalau di luar DIY asalnya dari pembelian undang-undang desa, undang-undang nomor 6 2014. Kalau di DIY asalnya dari keraton, tapi dengan status hak anggaduh. Hak anggaduh itu mengurus, mengatur, dan mencatat. Hak miliknya masih tetap hak milik Kesultanan. Ya. Sampai kapan? Yang diparingi hak anggaduh atau apa itu selama dipakai. Jadi kalau kelurahan itu tidak bubar, ya terus dipakai terus. Kalau menurut muka dicabut, ditarik kembali, itu tidak benar. Buktinya apa? Buktinya pamong desa sekarang ini, ya, pamong desa sekarang ini, ya, meskipun pamong desa, perangkat desa, ya, yang pensiun terima pengarem-arem, guru pengarem-arem dan sebagainya, yang masih aktif sekarang sudah terima gaji, itu pengarem-aremnya juga tidak dicabut kembali oleh keraton, bengkoknya juga masih diterimakan kepada pamong yang masih aktif. Tanah kas desanya meskipun sudah ada dana desa, tanah kas desanya juga tidak dicabut, ya, karena sudah diparingkan dengan hak anggaduh. Selama itu dipakai oleh kelurahan, tidak dicabut. Itulah yang dinikmati pamong kelurahan di DIY. Sudah terima gaji, tetap masih terima tambahan bekas gaji yang dulu itu masih tetap tidak ditarik kembali. Itu tanyakan di desa. Apa betul tanah desa itu ditarik kembali? Tidak. Ya. Itulah, jadi itu pendapat itu tidak benar. Memang tadi saya sebutkan mengikuti undang-undang desa maupun menurut UPA, semua hak atas tanah itu harus didaftar, dilengkapi sertifikat. Baik itu hak milik, hak hiu, hak KP, hak pakai, HGL, itu harus disertifikatkan. Nah, termasuk tanah desa. Tanah desa itu kan hak anggaduh. Hak anggaduh itu diakui di tempat kedua UPA tadi pasal 6. Ya. Hak anggaduh dengan berlakunya UPA dikonversi menjadi hak pakai sebagaimana diatur pasal 41 UPA. Jadi tidak bertentangan. Maka dalam rangka itu tadi undang-undang desa dan UPA, maka tanah desa itu harus disertifikatkan sesuai dengan ketentuan UPA. Desa nggak bisa memiliki hak milik, yang bisa hanya hak pakai. Oleh karena itu tanah desa itu disertifikatkan hak pakai pemerintah desa yang bersangkutan, tapi di atas tanah hak milik Kesultanan, tanah yang diberikan anggaduh, ya, tidak ditarik kembali. Itulah yang terjadi. Dan ini, ya, tidak ditarik kembali, disertifikatkan, hak anggaduhnya tetap.
tapi hak miliknya pada Kesultanan. Dan tahun 2020 mulai April ini sudah mulai disertifikat. Itu mengenai tanah desa. Kemudian yang keempat ya, dari Pak Andoko gitu. Pak Andoko ini saya mangkapnya juga sulit, tapi ini memang ini kalau Kesultanan untuk hak privat kok diberi dana es ya, dana es. Itulah keistimewaannya. Itulah keistimewaannya. Ya, ini. Kenapa kok yang mendaftar menginventarisasi kok Pemda? Ya karena Perda S bunyinya demikian, difasilitasi, ya, difasilitasi oleh Pemda DIY, ya, dalam ini Dispetaru itu difasilitasi. Ya. Memang maka Dispetaru juga menyiapkan Perda S, tapi juga mengeksekusi di dalam inventarisasi, identifikasi, ya, verifikasi sampai pensertifikatan itu difasilitasi. Ya, itulah keistimewaannya. Jadi tanah Kesultanan itu keistimewaannya apa? Memang keistimewaannya yaitu di sini, ya, untuk urusan pengelolaan itu difasilitasi dana es karena ini istimewa, ya. Keistimewaannya pula apa? Keistimewaannya pula tidak terkena ketentuan dan reform. Kemudian keistimewaan sebaliknya apa? Keistimewaannya tanah Kesultanan itu untuk pengembangan pemanfaatannya yang di kebun maupun yang kebun yang sudah dipakai itu untuk pengembangan kebudayaan, untuk kepentingan sosial, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah. Makanya bagaimana pengelolaan pemanfaatannya supaya ada kepastian hukum diatur dengan Perda S nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan pemanfaatan tanah Kesultanan tanah Kadipaten. Ya. Maka kalau dikatakan tadi, ya, sebetulnya begini loh, karena itu hak milik, itu ya tergantung yang punya kan demikian toh. Yang punya sudah itu tadi, yang sudah diserahkan Anggadus, yang sudah diparikan Gendom, yang sudah dikonversi, yang diberikan Darbi, yang Anggadus sudah ditarik kembali, ya. Sudah tidak ditarik kembali itu. Jadi dalam hal ini, ya, tidak suka-suka. Jadi Kesultanan pun menggunakan itu ya dikunci, ya, dikunci dengan upah maupun Perda S, ya, tadi itu saya sampaikan. Adapun sebagai contoh aturannya bagaimana? Yang saya ikuti ya, yang saya ikuti contohkan Mas Sandoko tadi mencontohkan PKL Gondomana. Jadi ceritanya demikian. Itu jalan Brigjen Tangsel. Pinggir jalan itu merupakan trotoar. Kemudian berapa meter dari batas trotoar dengan HGB, saudara siapa itu namanya lupa ya, Evan atau siapa itu, ya, itu HGB, dan dengan HGB. Ya, itu statusnya SG. Nah, SG itu beberapa waktu lalu dipakai untuk PKL, kan demikian. Dalam hal ini tanah SG, tanah Kesultanan itu, ya, kalau memang itu dipakai dan itu sesuai dengan tata ruang, itu akan dipakai. Tapi PKL itu memang pernah mengajukan perkajian oleh panitia semua ditolak. Karena apa? Karena tanah itu nggak boleh didirikan bangunan. Sedangkan saudara siapa yang punya HGB yang di dalam tadi, itu perjanjiannya memang diberikan apa? Tapi dengan catatan tidak boleh dibangun di atas tanah depan HGB di sepanjang itu, tidak boleh dibangun. Sehingga kalau sampai ada bangunan berarti itu menyimpang dengan perjanjiannya. Itulah ini. Jadi dalam hal ini bukan karena PKL itu orang miskin terus diperlakukan seenaknya. Kalau ini yang punya HGB ini pengusaha diprioritaskan tidak demikian. Itu yang saya ketahui. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan beri penjelasan tentang tadi ada yang mungkin disalahpahami.
bahwa tanah milik itu terserah kepada pemiliknya. Nah, di sini saya perlu sampaikan bahwa pemilik dalam konteks ini adalah sebagai fungsionaris dari badan hukum. Fungsionaris badan hukum itu bertindak untuk dan kepentingan, untuk dan atas nama badan hukum itu sendiri, bukan pribadi. Apa badan hukum yang dikehendaki? Tentu tindakan fungsionaris dari badan hukum itu haruslah sesuai dengan ADART dari badan hukum itu sendiri. Kalau misalnya saat ini belum ada ADART yang secara spesifik tentang kesultanan dan kadipaten ini, setidaknya kita bisa merujuk pada ketentuan undang-undangnya dan juga perdakisnya. Jelas dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah kesultanan dan tanah kadipaten itu untuk sebesar-besar pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan berarti mau suka-suka pribadi, bukan. Itu dalam konteks hukum kan begitu. Ketika seorang fungsionaris itu bertindak untuk dan atas nama hukum, maka harusnya dengan ADART. Kalau dalam konteks hukum administrasi, seorang pejabat itu bertindak untuk dan atas nama jabatan, dia harus sesuai dengan apa yang tertera aturan-aturan atau norma-norma yang terkait dengan jabatan itu. Jadi jangan dipahami itu semaunya pribadi yang bukan. Itu saya kira yang perlu saya luruskan tadi agar tidak bisa dipahami. Kemudian badan hukum kesultanan itu publik atau privat, itu saya kira agak rumit juga menjawabnya ini. Karena di satu sisi ada sisi publiknya, ada sisi privatnya. Oleh karena itu jawabannya seperti Pak Yudhani, itulah khasnya kita. Kemudian untuk Pak Prof. Nigoro, waktu itu luar biasa ini, saya mendapat masukan cukup banyak. Cuma ya harap maklum juga, itu memang idealnya melibatkan semua komponen untuk melakukan pemahaman yang komprehensif tentang tanah di ini. Itu lebih utama. Tapi kalau kementerian pembuatan makalah, mohon maklum seadanya. Terima kasih informasinya, Prof. Kemudian untuk yang lain-lain saya kira, oh ya, yang terakhir saja yang perlu saya jawab. Ini juga agak sulit saya menjawab gitu. Ada persoalan privat, tapi diatur oleh hukum publik. Perda S itu adalah perda. Jadi perda S itu substansinya adalah perda. Perda adalah instrumen hukum publik. Oleh karena itu perda pada dasarnya, semua perda itu tidak boleh mengatur masalah-masalah privat. Orang nikah diatur nggak boleh, itu privat. Jadi perda S pun sebenarnya perda, tetapi sekali lagi karena keistimewahan, maka ya undang-undang memberikan kemungkinan untuk itu, bahwa persoalan pertanahan, tanah kesultanan dan tanah kadipaten itu dapat diatur dengan perda S. Dan tentu pembuatan perda ini karena ia mengatur persoalan yang sudah real ada sejak zaman dulu, jauh sebelum kemerdekaan, maka aturan-aturan yang ada yang dituangkan dalam perda itu tentu harus sesuai dengan norma-norma, ada kebiasaan yang berlaku di kesultanan itu sendiri. Dengan kata lain, formatnya adalah hukum publik, isinya sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang berlaku pada kesultanan dan kadipaten. Mestinya begitu formatnya. Makanya disinilah keunikannya harus dibuat betul-betul dengan memperhatikan kondisi yang berlaku di keraton dan Papua Alam ini. Dan tentu ada, saya kira ada ya norma-norma hukum yang tetap dibuka sampai hari ini. Ada yang berlaku secara spesifik di keraton itu isinya mestinya sesuai dengan itu. Jadi bukan, sekali lagi memang kalau secara teori agak janggal juga apa yang dikatakan oleh Mas dari itu. Dananya publik, kemudian itu usulan publik, tapi nggak terlibat. Tapi inilah yang ada seperti ini. Jadi formatnya adalah format bentuknya instrumen hukum publik, tapi isinya tentu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang pada apa yang diatur. Dan yang diatur itu secara real telah ada jauh sebelum Indonesia ini. Ya, terima kasih. Jadi pembicara terakhir itu enak karena bisa mengoreksi yang lain. Saya sekali lagi memberikan posisi saya sebagai ilmuwan dan saya bertanggung jawab untuk menjelaskan pada audiens duduk perkara yang sebenarnya, tidak lompat
zaman lalu lompat ke zaman sini dengan kepentingan tertentu dan mengacaukan pemahaman kita. Karena untuk menjawab pertanyaan sederhana kesultanan itu badan hukum publik atau privat saja nggak bisa. Nah itu sekolahnya perlu dipertanyakan. Saya ingin cerita dulu soal ini. Kalau dibuka, Mbak. Kalau dibuka. Yang nanti ada bagian sertifikat kesultanan. Kenapa Kesultanan Yogyakarta hari ini yang diberi hak milik dan dinyatakan sebagai badan hukum yang katanya khusus itu bukan kesultanan yang dibentuk oleh Kiai. Jawabannya ada sertifikat hak milik kesultanan di sana. Coba dibuka agak cepat bisa nggak? Nah, ini kalau dia nggak sabar nanti. Terus Mbak, terus masih jalan, terus. Lanjut, terus. Ya, sebelumnya yang hijau tadi, ya. Digedein bisa nggak diidentikan itu? Subjek hak dalam sertifikat hak milik kesultanan itu Kesultanan Negara Batinegara. Tentunya dalam mana sebagai badan hukum. Badan hukum yang dibentuk undang-undang. Umumnya jika subjek hak ini adalah badan hukum, maka yang tertera akta pendirian. Di sini yang tertera bukan akta pendirian, tetapi tanggal lahir. Kapan? 31 Agustus 2012. Artinya, kesultanan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Keistimewaan itu baru lahir tahun 2012, bukan 1755. Ini nalarnya kemudian bisa nyambung. Kenapa kemudian badan hukum ini statusnya privat atau publik? Badan hukum swapraja itu pemerintahan. Kesultanan yang dibentuk oleh Undang-Undang Keistimewaan bukan pemerintahan. Dia badan hukum yang fungsinya sebagai warisan budaya bangsa. Nah, sebagai subjek hak, dia disebut khusus kenapa? Karena menurut Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 yang boleh dilekati hak milik itu cuma dua jenis. Satu adalah individu dan kedua adalah badan hukum. Badan hukum yang mana? Seperti dinyatakan Pak Yitno diatur pada PP nomor 3863. Bank pemerintah, koperasi pertanian, yayasan keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, gereja itu boleh punya hak di atas tanah. Kemudian yayasan sosial. Kesultanan dia bukan individu dan dia juga bukan badan hukum yang ditunjuk oleh PP 3863. Sehingga Kesultanan dan Kadipaten termasuk Kasunanan Mangkunegaran, Kesultanan Gorontalo dan yang lain karena upiat berhukum tidak bisa memiliki hak milik atas tanah baik sebagai subjek hak karena bukan termasuk badan hukum yang ditunjuk dan berlakunya Diktum keempat UPA yang menghapuskan hak dan wewenang swapraja atau bekas swapraja yang masih ada. Kesultanan dan Kadipaten termasuk Kasunanan dan yang lain itu bukan adat, itu swapraja. Kata-kata swapraja ini tertuang kalau dalam konteks kesultanan pada perjanjian tanggal 18 Maret 1940. Bisa disebut sebagai hak swapraja, bukan hak adat. Artinya, Kesultanan Kadipaten yang lain ini termasuk objek yang terkenal land reform. Kalau menurut PP nomor 24 tahun 61 yang tidak diakui di DIY. Tanah-tanah swapraja itu kemudian termasuk objek land reform. Enggak cuma Kesultanan, Kasunanan dan yang lain-lain, termasuk Cirebon dan yang lain-lain. Karena itu berlaku nasional. Nah, karena Kesultanan dan Kadipaten tidak bisa memiliki hak milik atas tanah, karena dia termasuk swapraja dan bukan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, maka itu menjelaskan kenapa tidak pernah ada sertifikat hak milik tanah sebelum Undang-Undang Keistimewaan DIY. Baik untuk Kadipaten maupun untuk Kesultanan. Statusnya badan hukum ini apa? Makna khusus itu apa?
Makna khusus kalau kita mau jujur, itu bukan karena keistimewaan. Itu karena dia dibentuk oleh undang-undang. Karena badan hukum itu dibentuk oleh undang-undang, bukan PP. Bukan PP nomor 38 tahun 3. Sehingga dia dilakukan sebagai badan hukum khusus, yang kemudian badan hukum ini bisa dilengkapi hak milik atas tanah, sebagaimana koperasi pertanian, yayasan keagamaan, yayasan sosial, dan pemerintah. Apakah PP 38 tahun 63 berlaku surut? Itu bisa berlaku maju dong. Kalau misalnya itu hanya berlaku surut dan nggak berlaku maju, koperasi pertanian hari ini nggak ada punya hak milik atas tanah. MU Muhammadiyah nggak bisa punya hak milik atas tanah, itu berlaku ke sini. Bukan berlaku surut ke masa lampau. Kecuali kemudian disebutkan itu berlaku surut seperti Kepres nomor 33 tahun 84. Nah, Kadipaten Paku Alaman dan Kesultanan itu termasuk badan hukum privat. Kenapa privat? Ada cirinya. Pertama, dia sebagai subjek hak yang bisa didekati hak milik seperti individu. Kedua, dia bisa mengajukan gugatan PT UN. Dua kasus ini sudah terjadi. Pertama, hak milik atas tanah jelas ada sertifikatnya. Kedua, tahun 2017 atau 18 lalu, Kadipaten Paku Alaman menggugat BPN karena persoalan sengketa tanah untuk calon tambang pasir bersih di Pulau Jawa dan menang. Artinya dia sah sebagai badan hukum privat kedudukannya dicirikan itu. Nah, kalau kadipaten privat, usulan juga iya dong, karena kedudukannya juga sama, privat. Jadi bukan karena ini badan hukum banci antara publik dan privat, enggak, ini privat. Harus tegas, privat atau publik harus tegas, karena kemudian ini akan ada konsekuensi hukumnya. Kemudian tentang tanah-tanah yang Rich Blood itu sesungguhnya sudah mengalami pencabutan berulang kali. Tahun 1954 itu dicabut sebagian. Yang tidak dicabut Rich Blood nomor 23 dan 25 tahun 1925 untuk masalah pertanahan di Kota Praja. Tapi 1918 itu dicabut. Pencabutannya adalah dengan Perda nomor 5 atau 54. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai kepala daerah, bukan sebagai sultan. Dia bertindak sebagai pemerintah DIY, bukan sebagai sultan dari kesultanan. Itu memberikan hak milik kepada desa berupa tanah kas, lungguh, pengamarem, dan kepentingan umum. Juga memberikan hak milik kepada warga yang menempati tanah secara turun-temurun. Itu diatur pasal 6 dan pasal 10 dalam Perda nomor 5 tahun 54. Clear. Artinya, bagaimana kedudukan tanah desa per tahun 1954 sesungguhnya tidak ada lagi hak anggaran, itu tidak ada lagi. Untuk konteks desa diberikan hak milik desa sebagai badan hukum. Nah, tahun 1960 dengan terbitnya UPA, tanah-tanah hak milik desa ini kemudian beralih status menjadi tanah negara. Maka sejak saat itu yang namanya desa hanya memegang hak pakai atau hak guna bangunan begitu di atas tanah negara, tidak bisa hak milik. Itu menjelaskan kenapa tanah-tanah desa di DIY juga hak pakai. Karena tanah-tanah itu balik jadi tanah negara. Tidak jadi tanah hak milik kesultanan. Kesultanannya saja tidak ada. Dalam makna swapraja tidak ada. Dalam makna pemerintahan sudah ditiadakan oleh Habib 9 per 5 September 1945. Jadi kalau kita mau jujur membahas keistimewaan ini clear sebenarnya. Apakah undang-undang keistimewaan bisa mengatur semua hal? Enggak. Kalau kita mau baca undang-undangnya, jadi buku keistimewaan ini merupakan lex spesialis dari undang-undang pemerintahan daerah, bukan lex spesialis dari undang-undang pertanahan pokok agraria, bukan lex spesialis dari undang-undang tata ruang, bukan lex spesialis dari undang-undang HAM dan sebagainya. Dia hanya lex spesialis dari buku pemerintahan daerah. Sehingga undang-undang yang lain selain pemerintahan daerah itu berlaku nasional, tetapi di DIY asas ini tidak berlaku. Yang diberlakukan hanyalah teknis pendaftaran tanah saja untuk konteks pertanahan. Tetapi asas bagaimana mendudukan perkara tanah sultanat ground, bukan sultan ground, sultanat ground, itu kemudian menjadi kacau karena pemahamannya sudah salah dulu sekarang.
Jadi tidak ada lagi tanah Sultanat Ground dan Paku Alamat Ground per 1984 di DIY secara de jure dan de facto. Buktinya apa? Pertama, diterbitkannya hak atas tanah masyarakat dan juga institusi negara yang dasarnya tanah negara, bukan tanah negara. Nah, kalau kemudian masih ada Sultanat Ground dan Paku Alamat Ground diakuinya juga, itu hak milik Anda itu cabut semua. Tidak sah, tapi nyatanya sah kan? Dan bukti eksistensi dilakukannya UPN di DIY itu adalah adanya DPN di DIY. Dulu masih jabatan agraria. Tahun 1984 terbit keputusan Presiden nomor 33 tahun 1984 dan berlaku surut per 1 April 1984. Sehingga peraturan-peraturan sebelum 84 menyangkut agraria di DIY dinyatakan tidak berlaku, termasuk surat instruksi gubernur tahun 75 yang tentang penyeragaman polisi itu nggak berlaku. Saya bisa bilang nggak berlaku karena apa? Ada kok WNI etnis Tionghoa warga DIY yang punya sertifikat hak milik atas tanah, ada. Saya pegang buktinya. Itu artinya apa? Surat itu nggak berlaku. Kalau berlaku cabut semua, nyatanya enggak kok. Ini hanya masalah politik, bukan masalah hukum. Karena surat instruksi kepala daerah 75 itu terbukti di persidangan MA, surat itu bukan termasuk peraturan perundang-undangan, juga bukan termasuk keputusan tata usaha negara. Jadi bukan tata usaha negara, bukan keputusan tata usaha negara, tapi juga bukan peraturan perundang-undangan. Tapi kok bisa berlaku? Karena alasannya karena ini legislasi semu. Ini sebuah kebijakan. Tetapi legislasi semu pun juga harus mengikuti perundang-undangan. Tidak boleh bersifat rasis. Tidak boleh. Apakah etnis Tionghoa, India, Arab, Indo-Eropa, DIY ini WNA? Bukan. Mereka WNI. Tanpa embel-embel pribumi. Mereka WNI bukan. Jadi istilah pribumi dan non-pribumi itu warisan kolonial. Tadi Pak Nito sudah menjelaskan. Itu kolonial yang bikin. Artinya kalau kemudian aturan itu masih dipertahankan, berarti DIY ini masih mengikuti kolonialisme. Tidak ada lagi WNI pribumi, WNI keturunan asing, itu tidak ada. Kita semua sama. Apakah subjek hak itu dibatasi penguasaan dan pemilikan tanah? Ya, tetapi tidak berdasarkan etnisitas. Itu yang mengatur UU PA pasal 17. Dasarnya adalah kekuatan modal. Jadi kalau misalkan saya terlalu kaya gitu ya, punya 10.000 hektar DIY, hak milik, itu nggak boleh. Karena tanah punya fungsi sosial. Seorang etnis Tionghoa, dia WNI, nggak punya tanah, dia lebih berat punya tanah daripada saya yang kaya tanah. Prinsipnya itu, jadi bukan etnisitas, bukan agama, bukan usulan, tetapi modal. Yang kaya dikurangi, yang miskin diberi insentif. Itu adil namanya. Nah, apakah keistimewaan DIY menuju ke arah itu? Saya kira jauh. Ketimpangannya justru makin lebar antara yang miskin dan yang kaya. Kenapa? Perspektifnya kolonial. Nah, saya mau tanya dengan Pak Ridwan, itu kalau badan hukum tidak ada akte pendirian, itu kan seperti orang nikah nggak punya KTP. Jadi sudah punya surat nikah, tapi nggak punya KTP. Nah, itu nilainya sah nggak itu? Sah nggak? Nggak bisa dibilang istimewa. Kalau kita bicara hukum positif, ya katanya tadi kan hukum positif prosedur harus sesuai. Ini kan jangan itu pertanyaan. Itu persoalan hari ini yang makin meluas. Lalu bagaimana dengan dana is? Apakah dana is itu tidak bisa ditanggungjawabkan? Harus ditanggungjawabkan. Karena apa? Itu dana publik, itu APBN. Sesungguhnya persoalan ini tidak menjadi rumit kalau Kesultanan tidak mendudukan dirinya sebagai swapraja dan tidak diimani sebagai swapraja oleh pemerintah daerah maupun badan-badan negara yang lain. Gampang kok sebenarnya. Kalau untuk masalah tanah ini yang rumit itu kan masalah tanah yang keperabot. Kalau yang keperabot, kalau yang keperabot itu kan sudah pasti karena di atasnya berdiri bangunan milik Kesultanan atau Kadipaten. Orang tidak terlalu mempersoalkan itu. Tapi yang jadi persoalan kan yang non keperabot ini,
yang sudah balik jadi tanah desa, tanah negara, statusnya tanah desa dalam bentuk hak pakai atau HGB, gitu kan? Kemudian tanah masyarakat itu HGB, hak pakai, hak milik, yang dulunya non ekendom itu kan akan jadi persoalan di sana. Apakah nanti ini akan terjadi negara dalam negara? Sudah, ini bukan akan tapi sudah. Ini sudah negara dalam negara sesungguhnya. Tetapi orang banyak nggak mau mengkritisi itu karena apa? Ya mungkin nyaman, mungkin sungkan, mungkin takut. Tetapi kalau kita mau jujur memperbaiki DIY, kita harus jalannya dari awal. Andai kan Kesultanan ya, dia kemudian caranya memiliki tanah itu tidak klaim di alun-alun. Itu tanah apa sih sesungguhnya alun-alun tanah itu? Kalau dalam hukum positif hari ini, tanah negara. Candi Prambanan itu di bawahnya tanah negara. Lalu bagaimana badan hukum Kesultanan bisa mengklaim tanah itu? Dia harus mengajukan aset dulu, bikin yayasan atau bikin apa dulu, kan? Dia punya kepentingan, dia punya KTP, lalu dia punya aset. Nah, daftarkanlah bangunan-bangunan keraton, tugu, dan lainnya itu sebagai asetnya. Lalu tanahnya perlu didaftarkan sebagai tanah miliknya, itu bisa. Atau kalau dia mungkin naksir tanahnya Mas Handoko, karena letaknya strategis. Ya dana di sini dikasihkan Mas Handoko, dijual itu. Mas Handoko berapa luas tanahmu tak beli? Iya, itu lebih enak, lebih real gitu kan. Dan saya kira lebih bisa bertanggung daripada mengklaim pada argumentasi masa lalu yang sudah punah gitu loh. Karena juga sudah dinyatakan hapus. Ini persoalannya menjadi tidak pastian hukum daripada implementasi yang baik dan dipertanggungjawabkan. Ini ngeri ini kasusnya. Magnitudenya itu bukan karena Kesultanan istimewa, tidak. Tapi kan praktek negara-negara itu yang menarik. Jadi bukan karena ini ada kerajaan. Kalau hanya kerajaan Solo itu juga kerajaan. Solo punya enklave di kota gede. Sekedar Pak, sekedar. Saya masih bicara, ya. Silakan. Kecewa boleh, saya juga kecewa kalau adanya kayak gini. Jadi saya pernah nih kalau masalah kecewa. Oke, baik Pak. Nanti biar selesaikan dulu. Begini, ada satu persoalan. Kenapa kemudian kalau SG ini ditempatkan posisinya pada tahun 1998, DIY harus melepaskan enklave Solo. Harus dong, kota gede kasih ke Solo, Ngawen kasih ke Solo. Itu nggak terjadi karena apa? Itu tolok ukurnya tahun 1960 ketika penertiban administrasi. Artinya apa? Tahun 60 itu sendiri ya sesungguhnya ya namanya tanah swapraja itu Sultan Sunda sudah mengakui tidak ada. Kalau misalkan dia mengakui ada, tidak terbit itu Kepres 3384 atas permintaan Sultan dan tidak terbit pada nomor 384. Jadi imajinasi nasionalisme serta habis ini jangan kita khianati dengan mengatakan kolonialisme itu masih hidup di sini. Enggak ada lagi. Nah, apa sumber hukum, apa sumber sejarah saya? Bisa dilihat tahun 1953 itu ada satu buku yang menulis Sukanto. Judulnya sekitar di Jakarta 1755 sampai 1825. Di situ dijelaskan dengan detail perjanjian-perjanjian masa lalu dan diterjemahkan termasuk dimaknai maknanya apa. Nah, bagaimana dengan status istimewa? Kalau Anda membaca buku karangan Usep Ranawijaya 1955, judulnya adalah Swapraja dari sekarang dan kemudian. Di sana dijelaskan tahun 1950-an itu ada 4 daerah istimewa dibentuk. Satu adalah daerah istimewa Yogyakarta dengan Perda nomor 3 tahun 1950. Lalu Kutai, Bulungan, dan Berau itu dengan UU nomor 3 tahun 1953. Kenapa kemudian perlu dibentuk daerah istimewa? Daerah istimewa menurut buku itu dijelaskan sebagai bekas swapraja, bukan swapraja ya, tapi bekas swapraja. Apakah kesultanan-kesultanan yang telah menjadi daerah istimewa
itu masih sama saja dengan daerah Swapraja, disebutkan tidak. Karena kedudukannya itu bekas Swapraja, maka diganti istilah istimewa. Yang tidak termasuk istimewa, dia dihabisi. Contohnya apa? Surakarta. Jadi Solo, Kasunanan, Mangkunegaran, itu tidak termasuk istimewa, bukan karena mereka pro Belanda. Sini juga pro Belanda kok. Kalau nggak pro Belanda, perjanjian tahun 40 nggak ditandatangani. Karena ada kesempatan revolusi itulah kemudian HP9 dan PL8 mengkhianati. Siapa yang dikhianati? Kerajaan Belanda. Dengan cara memutuskan hubungan sepihak ikut NKRI. Jadi kalau misalnya kita mau jujur, buka perjanjian itu bukan asal comot ya. Nah, itu kita akan melihat fakta bahwa sesungguhnya agraria DDI itu kalau dijalankan menurut UPA itu enak, nggak kacau kayak gini. Persoalannya karena imajinasi kita tuh kolonial, jadinya kacau semuanya. Bahkan ketika hak atas masyarakat dicabut seperti yang terjadi di Gunung Kidul, ya kita nggak bisa apa-apa. Padahal kita semuanya ngantri kalau itu terjadi. Nah, ada satu masalah, kenapa diktum kedua itu selalu digunakan Pak Suyitno. Jadi, tanah-tanah hak barat itu kan dikonversi jadi hak nasional. Egendom jadi hak milik, RVO jadi hak GB, Gebruk jadi hak pakai, gitu kan, Erpak jadi hak gitu. Bagaimana dengan tanah-tanah yang statusnya ada? Itu banyak istilahnya. Ada tanah Nyasa, ada tanah Andarti, ada tanah Gogolan, ada tanah Drulitiso, ada tanah Sanggan, termasuk Grand Sultan. Mbak, dibuka lagi Mbak yang bentuk ada lambang keraton tadi di atas. Ya. Apa bedanya Grand Sultan atau Sultan Ground dengan Sultanat Ground? Apa bedanya? Banyak yang kemudian enggan untuk mencari tahu bedanya sehingga dianggap sama saja. Nah, itu beda. Yang namanya Sultan Ground atau tanah sultan pribadi itu egendom, itu bukan tanah lembaga. Apakah ada? Tentu saja ada. Masa sultan nggak punya tanah? Secara pribadi punya. Contohnya HB7 itu tanahnya banyak sekali yang egendom. HB8 punya, HB9 punya, HB10 pun juga punya. Sah, boleh. Secara hukum sebagai individu dia boleh punya tanah dalam batas tertentu. Yang disebut Sultan Ground, tanah pribadi, itu bisa diwariskan, bisa dijual, bisa disewa. Terserah yang punya. Semua semaunya. Karena tanah pribadi dia. Bagaimana dengan tanah kesultanan atau Sultanat Ground? Istilah Sultanat Ground adalah istilah yang sah digunakan dalam keistimewaan. Bukan Sultan Ground, tapi Sultanat Ground atau Papa Amal Ground. Ini tanah lembaga, tanah institusi, nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan. Boleh disilakan, boleh, tapi nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan. Kalau nggak percaya, besok boleh dicoba lah. Siapa keturunan sultan minta tanah Sultanat Ground, pasti nanti jadi masalah. Tapi kalau minta Sultan Ground, boleh. Nah, sekarang cek tanah-tanah yang ada di DIY yang dikonversi itu statusnya apa? Sultanat Ground atau Sultan Ground? Bukan Mbak, yang sertifikat HGB. Itu dicatat HGB di atas tanah negara ya, diubah jadi Sultan Ground. Di semua tempat jawabannya Sultan Ground. Nah, pengakuan ini yang kemudian menurut saya juga berbahaya. Harus dibedakan Sultan itu untuk Sultan Ground. Nah, tanah-tanah itu Sultan Ground dan Sultan itu bisa dikonversi jadi hak milik sebelum melampaui tahun 1980. Kalau melampaui 1980, dia jadi tanah negara. Egendom kalau nggak dikonversi jadi tanah hak milik menurut UPA 180 jadi tanah negara. Makanya banyak egendom verponding yang jadi tanah negara karena nggak dikonversi jadi tanah milik. Nah, kalau mengingat tadi
tanah kasultanan sebagai suatu raja nggak bisa punya tanah. Nah itu kita harus melihat lagi persoalan itu jauh ke belakang. Tapi harus dengan jujur dong, nggak boleh dengan rasa sungkan, nggak boleh dengan rasa tidak nyaman dengan yang punya tanah. Ini kita sedang menyelamatkan kasultanan agar tidak terjebak pada persoalan serius. Maka kita harus menunjukkan sebagai yang benar. Nggak boleh disesatkan terus-menerus. Kasihan sultan. Gitu ya. Saya kira kita harus berani mengungkapkan masalah ini dengan terbuka, dengan jujur, dan apa adanya sebagaimana fakta sejarah yang kita punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena dari panitia dari masyarakat maupun sudah habis dan diskusi kita sudah selesai. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa didiskusikan di luar seperti itu. Tapi tenang saja. Insya Allah dari PSH akan ada diskusi tiap triwulan sekali seperti itu. Oke, baik, terima kasih para pembicara kita pada pagi hari ini dan para peserta, para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Ayu Najib SH yang telah memimpin untuk sesi diskusi pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada para pembicara, yaitu Bapak Suyiko SH MS dan Bapak Kusriantoro MSI. Pada kesempatan kali ini akan diserahkan oleh Bapak Dr. Ridwan SH MHum selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara. Baik, Bapak akan untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada para pembicara. Mohon di bawahnya. Enggak. Masih Bapak. Tadi kan baru buka. Yang punya kus, punya kus. Yang itu juga. Ya. Lalu yang punya ya. Lu ya ada. Dengan untuk Bapak Kusriantoro MSI. Selanjutnya kalau Pak baik, yang selanjutnya foto Bapak. Bentar. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para pembicara pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kami tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.